قال المصنف الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم فمعاصي البطن مثل أكل الربا. Dan termasuk di antara kemaksiatannya perut itu adalah memakan harta riba. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ijtanibu asab al-mubiqat." Jauhi, hindari 7 perkara yang kalau kita lakukan kita masuk neraka. Bahaya. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Yang kedua, was-sihir, sihir. Ya, berbuat sihir. Gimana caranya laki perempuan suami istri nggak akur. Kemudian karena dendam, gimana caranya orang yang pernah jahat sama dia sakit-sakitan misalnya. Orang yang pernah buat dia marah mati kalau bisa. Sihir, dukun. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh tanpa ada hak. Ada kalanya membunuh itu pakai hak. Apa itu? Kisos. Ini enggak ada hak. Betul-betul zalim. Jahat sama orang sampai nekat membunuh orang. Mungkin karena dendam, mungkin karena merampok, mungkin karena begal dan seterusnya. Wa aklur riba. Berikutnya adalah memakan harta riba. Wa aklu malil yatim. Memakan hartanya anak yatim, zalim ya. Udah hartanya anak yatim masih diembat juga. Ya. Udah dananya bansos, dikorupsi juga dengan. Wa tawalli yaumaz zahf. Melarikan diri ketika perang, pengecut. Wayai perang malah mundur, padahal enggak ada alasan buat dia untuk mundur. Enggak sakit, laki bukan perempuan. Muda bukan orang tua, mundur tapi takut mati, pengecut namanya lecek. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh zina kepada perempuan yang baik-baik atau laki-laki yang baik, itu adalah merupakan 7 perkara yang kalau dilakukan oleh seorang manusia celaka, dosanya besar. Yang perlu kita perhatikan bagaimana Allah menjadikan memakan harta riba itu setara dengan pembunuhan, setara dengan kesyirikan, setara dengan memakan hartanya anak yatim, setara dengan sihir. Makan hartanya riba, makan harta dari cara riba, itu setara dengan pembunuhan, setara dengan kesyirikan. Bahkan ada 2 perkara yang kalau dilakukan oleh seorang anak manusia, dia terang-terangan ngajak perang Allah. Allah diajak perang, ditantang. Punya apa dia? Apa senjata yang dia punya? Bekal yang dia punya apa untuk menantang perang Allah? Nggak mungkin menang melawan Allah. Yang pertama adalah bermusuhan dengan walinya Allah. Man adzali waliyan faqad adzantuh bil harb. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, barang siapa yang menyakiti perasaannya waliku, maka aku telah mengumumkan kepada dirinya untuk perang. Ini yang pertama. Cuman ada 2 perbuatan yang sama artinya kita nantang Allah. Selain termusuhan, menyakiti seorang wali, yang kedua adalah riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, barang siapa yang berhenti dari perbuatan ribanya, fa'dhanu, umumkan. Berarti dia sudah ngajak aku perang, mengajak Allah perang, mengajak Rasulullah perang. Bahkan enggak segan-segan, enggak sungkan-sungkan. Rasulullah SAW itu mendoakan jelek kepada orang yang makan harta riba. La'anallahu akilar riba
wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Mudah-mudahan, kata Rasulullah. Bayangkan doanya Rasulullah, mudah-mudahan dilaknat, bukan diampuni. Mudah-mudahan dikutuk, mudah-mudahan sial terus nasibnya dunia akhirat, mudah-mudahan terusir dari rahmatnya Allah, dari surganya Allah. Siapa? Orang yang makan harta riba, rentennya. Ibarat kalau sekarang renten, yang punya gaden. Kalau gadennya pakai riba, pakai bunga. Yang punya bank, bank titil, nah itu makan riba. Wa mukilahu, atau yang ngasih makan siapa? Yang utang. Itu berarti i'anatun alal maksiyah. Utang kepada bank itu berarti i'anah alal maksiyah. Utang sama orang yang kita terkena bunga. Utang 1 juta, balik 1,1 juta. Berarti 100 ribunya uangnya kita sebagai makanan dia, badal itu riba. Berarti bantu kemaksiatan itu namanya. Coba kalau kita nggak ada yang utang sama bank, kukut bang. Coba kalau kita ini nggak ada yang mau utang sama renten, nggak payu renten. Permasalahannya alasan kita kan selalu kepepet. Loh kepepet ya Bib. Loh, yang kepepet itu bukan cuma kita, orang lain juga banyak yang kepepet. Utangnya kadang-kadang ratusan juta, miliaran. Nggak pergi ke bank. Iya. Karena di kampung Kristenisasi, perlu dibangun masjid di sini. Biar apa? Biar imannya orang-orang yang muslim di daerah ini yang minoritas kuat. Nanti kalau perlu diadakan pengajian, biar ada jumatan dan seterusnya. Utang. Boleh utang bangun masjid sedaruri untuk menguatkan keimanan orang muslim sampai berani utang ke bank. Terkena riba, terkena bunga, nggak boleh bangun masjid padahal. Penting bangun masjid di daerah Kristenisasi. Ini kalau nggak dikasih makan mati ini. Iya, tapi kena bunga, kena riba, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kita alasannya kepepet. Badal bukan kepepet, nafsu. Nafsu. Nggak harus kita punya mobil, makso punya mobil. Akhirnya kena bunga. Kita nggak pernah puas dengan rumah yang kita punya. Akhirnya renovasi, utang ke bank. Utang berapa? Kembalinya berapa? Utang sama bank. Alasannya selalu kepepet, padahal kepepetnya bukan kepepet ala syariat, kepepetnya ala nafsu. Ya nggak bisa diterima alasan kepepet seperti ini. Banyak yang utangnya lebih banyak dari kita, nggak pernah utik-utik sama yang namanya riba. Bahaya, ngawur istilahnya. Iya, fatal. Orang yang main riba ini fatal. Mau yang makan atau yang ngasih makan, yang utang maksudnya. Wasyahidahu, jangankan kedua pihak ketiga sebagai saksi ikut tanda tangan misalkan. Ibarat kalau di bank itu tellernya perempuan gitu loh. Ibarat kena cipratan itu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa daripada Rasulullah. Nabi ini orang yang paling sayang sama kita. Nggak ada orang yang paling sayang kepada kita melebihi sayang Nabi kepada umatnya, kepada kita. Kok tego Nabi itu ndungakno elek kepada orang yang makan riba, atau orang yang membantu orang lain makan riba yang utang, atau yang menjadi saksinya, atau menjadi sekretarisnya. Kok tego? Bukan Rasulullah yang tego. Bukan Rasulullah yang tego. Tapi dia yang keterlaluan. Lah wong kebacut. Didungakno elek kali Kanjeng Nabi. Masa Rasulullah tego? Masa Rasulullah itu kejem? Enggak. Walakin anfusahum yadlimu, mereka yang berbuat zalim sama dirinya sendiri, makso sampai bukan lagi nyerempet, jegur ke dalam riba. Makso nggak ada orang itu sampai utang-utang. Hanya untuk fasilitas dunia. Ya berarti yang zalim bukan Allah, yang zalim dirinya sendiri. Lalu nggak mampu kok makso. Iya, nggak mampu kok maksa lah. Ya apa bib tonggo duwe motor rodai papat, kene puluhan tahun rodai loro terus. Ya gengsi bib, utang ke bank. Utang 15 juta, balekno 20 juta nyicil. Nah, apa nggak maksa ini namanya? Maksa, hanya nuruti gengsi, nuruti izin. Iya, sama tetangga, nggak benar. Jadi yang zalim bukan Allah, yang tega bukan Rasulullah.
Yang tega adalah diri kita sendiri. Ya. Nah. Rentenir itu sok bantu, sok nolong, keliling dia dari kampung ke kampung, dari pintu ke pintu, door to door, nyari orang yang barangkali dalam tanda kutip kepepet. Wah, nawarkan bantuan dia. Wah, padahal nekek, padahal jegu. Sok nolong, sok bantu. Dolim gak orang seperti ini? Dolim. Lah jenengan didolimi kok mau kadang-kadang orang zaman sekarang. Kadang-kadang orang itu utang ke renten, pegel, orang ajar utang tapi dikai bunga. Golek telat kena denda maneh. Tapi utang. Didolimi kok mau gitu loh. Jenengan dicuri uangnya mau ndak? Ya enggak mau, Beb. Nyuri itu kan dolim. Jenengan naik sepeda motor dibegal orang mau ndak? Naudzubillah, Beb. Enggak mau, Beb. Begal itu dolim. Jenengan didolimi orang dengan cara riba kok mau? Nah, itu gambarnya. Itu gambarannya. Ini ya, nafsu. Enggak mau qanaah, nerima atas segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar. Orang terkena dosa yang riba wa yurbis shadaqat. Allah hapus keberkahannya orang yang menjadi pelaku riba. Mana ada ceritanya renten itu hartanya barokah, anaknya hafal Quran. Ada bapak renten, anaknya hafal Quran. Mana ada renten tapi apa misalkan punya pesantren misalnya, ada renten punya masjid, ada masih yosugi tapi nggak manfaat hartanya, meskipun kaya tapi morat-marit kadang-kadang rumah tangganya, nakal anaknya, nakal yang ngawur, padahal masih lulus SD, lulus SMP, nakalnya nakal ngawur, bukan bedik umumnya, bedik yang ngawur sudah. Kenapa? Nafkah yang diberikan oleh suami atau bapak kepada anak istrinya ada di harta yang riba. Gimana nggak berkah? Gimana nggak manfaat hartanya renten? Pasti orang-orang yang utang ambek pegel, ambek nyilokno, ambek maitu, ambek dungakno elek. Pangajari, misalkan ya, udah mati yang model kayak gini. Wah, ambek pegel, ya akhirnya dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurbis shadaqat. Kalau kepingin tahu harta itu bisa berkembang dengan sedekah, bukan dengan riba. Berarti kalau kita jadi orang kaya, kepingin berkembang hartanya kita bukan dengan riba. Mentang-mentang kita punya duit, butuh duit ya. Butuh piro 1 juta, balik 1,1 juta yo. Bukan begitu. Saya punya uang, gimana caranya biar berkembang ini? Manfaat, barokah, dunia akhirat, zahir batin, sedekah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Rasulullah bersabda gimana? Enggak mungkin kurang. Harta itu diinfakkan di jalan Allah, tambah dan tambah. Kalau kita bicara barokah, kita bicara manfaat, bukan bicara nominal. Sedekah 1 juta balik langsung 10 juta begitu. Ya sedekah kabeh. Enggak usah ngajar. Iya. Ya enggak begitu. Nanti ada Allah, mana saya sedekah 1 juta kok nggak balik? Loh, uang yang ada, yang kamu punya, yang tidak terlindungi gara-gara kamu sedekah. Uang yang kamu simpan gara-gara sedekahnya kamu menjadi manfaat. Bukan terus punya uang 10 juta, sedekah 1 juta, balik 2 juta jadi 11 juta. Bukan, belum tentu, itu belum tentu. Kadang-kadang iya, tapi yang paling penting kan manfaatnya. Yang paling penting adalah barokahnya, bukan uangnya, bukan nominalnya. Tuh orang yang uangnya miliaran, geletek dekem di penjara, jenengan bebas walaupun uangnya nggak miliaran. Tuh orang yang uangnya banyak, anaknya keluar masuk penjara, narkoba, nabrak uang, iya, dan seterusnya. Keluar masuk penjara, ditangkap polisi. Mau punya anak yang seperti itu walaupun kita kaya? Enggak. Nikmatnya rezeki dari Allah, punya rumah tangga surga dunia sebelum surga di akhirat. Biduk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Caranya gimana? Enggak kita kasih nafkah kepada anak istri kita kecuali dari harta yang
dari harta yang halal. Naam. Zalim. Ya. Orang yang jadi renten itu zalim. Orang yang punya uang tapi diutang-utangno dengan cara bunga, riba, itu zalim namanya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana zalim illam antaqim anid zalim." Ini Tuhan yang zalim kalau aku tidak menghukum orang yang zalim. Artinya apa? Nggak mungkin kan Allah zalim. Berarti Allah pasti menghukum orang yang zalim. Bahkan dalam hadits qudsi yang lain Allah berfirman, "Lau kana dzulmu hajaran mulqan fil jannah la kharrabtuha bisababi." Kalau seandainya kedzaliman itu ibarat batu yang terlempar ke dalam surga, surga itu tak hancur. Nggak ada kedzaliman di surga. Artinya apa? Nggak mungkin orang yang pernah zalim di atas dunia masuk dalam surga, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kalau sampai menghalalkan riba. Loh, Beb, riba itu kan sama seperti jual beli, Beb. Cuman bedanya kalau orang misalnya yang dijual HP, ini yang dijual uang, Beb. HP kula 2 juta, ya didol 2 juta 100. Saya begitu, Beb. Saya punya uang 2 juta, tak utang nang balik 2 juta 100 lah podo, Beb. Loh, hati-hati. Ya salah, ngotot. Nantang perang Allah, dalil malahan. Innama riba mithlul bai' kata mereka. Riba itu sama seperti jual beli. Oh, saya ini niatnya nolong. Lu kan sama-sama ridho. Wah, akeh dalilnya. Banyak dalilnya. Katanya siapa sama-sama ridho? Coba tanya yang diutang itu. Jenengan mau tak kasih utangan tapi bunga? Ya gak gelem, lek utange gelem. Ya. Lek bungane ya gak gelem, ya apa maneh? Lah sampean njaluk bunga. Loh, berarti mereka enggak ridho. Siapa bilang mereka ridho? Kalau ada pelaku riba, siapa bilang yang diutangi itu ridho dengan bunganya? Nggak ada. Menurut walhasil jangan dalil. Kalau sudah salah tuh ngaku salah, cepat tobat. Nah, caranya tobat dari riba gimana? Ambil modalnya. Ambil modalnya, bunganya jangan diambil. Contoh kita sebagai nasabah bank. Ya, sebagai nasabah bank. Kita ini kan nggak mungkin rasanya zaman sekarang nggak pakai bank itu kecil kemungkinan. Namanya transfer apa segala macem. Kok saya nggak punya, Bib, terus saya transfer, biar kene uang ya podo ae. Ya sama aja itu namanya. Kita nabung di bank, itu uangnya kita kan berarti utang sama ngutang no bank berarti. Kita ini ngutang no bank, makanya kita dikasih bunga. Nah terus gimana? Ambil modalnya, tapi bunganya jangan diambil. Tapi kalau nggak diambil, wah menjadi fasilitas modal buat misionaris untuk kristenisasi. Ambil, tapi jangan dimakan. Ambil tapi jangan dimakan. Terus disodakohno untuk fasilitas umum, bangun jembatan, bangun pengairan irigasi, misalkan ya, perbaikan jalan, penerangan jalan. Nah, sedekahno untuk itu. Jangan untuk masjid. Nggak pantas masjid dikasih uang riba, uang bunga. Jangan untuk sedekah anak yatim misalkan. Wah, anak yatim itu manusia. Kalau kita nggak mau makan, masa kita kasih orang lain? Gunakan untuk sesuatu yang sifatnya fasilitas umum, bukan fasilitas Islam. Ya, itu caranya tobat daripada riba. Naam. Diceritakan Al-Imam Abu Hanifah. Biar kalau kita kaya jadi orang soleh seperti Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kaya. Ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya harta yang baik, harta yang halal adalah kapan harta yang halal itu dimiliki oleh orang yang baik. Hartanya halal dimiliki oleh orang yang baik. Wah, itu senikmat-nikmatnya harta. Contohnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu orang kaya tapi orang soleh. Sehingga beliau itu paling senang kalau didatangi orang minta utang. Persis kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe napa? Utang. Seneng ya kita. Bukti. Abu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Mau utang. Ahlan. Salam. Karena memang pahalanya sedekah sama pahalanya ngutangi lebih besar pahalanya ngutangi. Kenapa? Karena orang sampai utang itu berarti kepepet. Butuh nemen. Secara umum begitu. Kalau sedekah belum tentu butuh.
Cuman ya namanya dikasih uang diterima aja. Gambarannya begitu. Ya. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah kalau kedatangan tamu mau utang seneng luar biasa. Lebih seneng lagi kalau dia nggak bisa bayar dibebas no. Persis kita ini ya. Oh nggak bisa bayar, nggak usah dibayar, nggak masuk. Jadi dipikiri, guys. Tenang aja. Nggak tahu kalau orang tumpangnya ada nggak seperti ini? Ada minta alamatnya tadi. Tak paranannya biar. Tak utang. Ya. Subhanallah. Al-Imam Abu Hanifah paling seneng ketekan utang, dapatnya dua, ngutangi pahanya daripada dekat dibas namanya sedekah, pahala badunya didapat double. Tapi Al-Imam Abu Hanifah ini kalau utang sama orang, yang namanya orang kaya ya pasti pernah utang. Ini ya, Rasulullah aja pernah utang. Al-Imam Abu Hanifah ini kalau utang hati-hati. Pernah diceritakan beliau tuh punya utang, iya, ngutangi orang, maaf, pernah ngutangi orang. Sekali waktu hujan deras, mau ngiyup, berteduh, udah tanya dulu Imam Abu Hanifah, ini rumahnya siapa? Oh rumahnya Pak Fulan. Oh ya wis, saya nggak berteduh kalau begitu, nggak ada rumah lagi. Zaman dulu rumah nggak dempet-dempet seperti sekarang, jauh-jauh. Ya wis, saya tak berteduh di rumah situ, padahal jaraknya jauh lah kebles. Kalau leren jalan ke sana, ini aja rumah yang dekat, kata muridnya. Enggak, ini orang yang punya rumah. Iya, saya pernah ngutangi dia, punya utang sama saya. Lah kalau saya ngambil manfaat dari saya ngiyup berteduh di bawah rumahnya dia, berarti saya sudah ngambil manfaat dari utang. Gambarannya begini. Jenengan punya sawah. Jenengan bilang ke saya, "Beb, saya mau utang, Beb. Berapa? 100 juta." Enggak apa-apa. Cuman syarat. Sawahnya sampean saya garap gratis. Jenengan wajib balik no uang 100 juta dan jenengan wajib sawah tadi itu saya pakai gratis. Saya dapat tambahan nggak dari utang berarti? Lebih dari utangnya berarti nggak? Lebih dari utang sih. Kullu qardin jarra naf'an. Setiap utang piutang yang ngambil manfaat dari ngutangi orang, itu namanya riba. Contoh, misal, "Beb, saya mau utang berapa tahun? Satu ton. Riba ini namanya. Beb, saya mau utang, Beb. Utang berapa? 10 juta. Gak apa-apa. Tapi sepedamu tak gawe ya. Kamu wajib bayar kepada 10 juta, sepedamu tak gawe, gratis. Berarti kan ada kelebihan itu. Manfaat yang lebih daripada haknya dia. Orang utangnya 10 juta. Sepeda digawe harus gratis, sawah digarap gratis, dikongkon mijeti sampai lunas. Loh, ya berarti kan ada lebih. Al-Imam Abu Hanifah nggak mau. Oh, rumahnya orang ini punya utang sama saya. Lah kalau saya berteduh, berarti saya ngambil manfaat lebih daripada haknya saya. Nggak mau. Wah, hebat, pantas. Jadi siapa? Jadi Al-Imam Abu Hanifah gurunya Imam Malik gurunya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i gurunya Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naam. Pernah diceritakan. Ini warok ya. Sifat waroknya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah itu pernah sekali waktu pergi ke pasar, orang jualan ikan ditanya, "Ikan ini ngambil dari mana?" "Dari laut situ, dari pelabuhan situ." "Oh, kapan?" "Ya, baru 2 hari kemarin." "Kira-kira umurnya ikan ini berapa?" "Berapa hari, berapa minggu?" Ini jual Imam Abu Hanifah, mungkin besok laku. Ya, saya mau tanya, umurnya berapa?" "Oh, mungkin sekian hari, seminggu." "Oh ya wis." Sensus, orang-orang jual ikan di sensus. Pergi ke bandar, ke pelabuhan juga begitu. Tanya, "Ini udang ngambil dari mana?" "Dari laut sini." "Iya." "Kira-kira umurnya udang ini mulai lahir sampai mati berapa hari, berapa minggu?" "Oh, sekian minggu." Catat. Bingung orang-orang nih. Imam Abu Hanifah kiai gede, keliling pasar, pasar ikan, hanya mau tanya umurnya ikan, umurnya udang, umurnya tongkol, apa perlunya? Tanya satu orang. "Yai, ngapunten badhe tangan jenengan nak badhe nopo? Kok semua ditanya umurnya ini, umurnya ini?" "Enggak, saya dapat kabar. Kemarin ada kapal bawa ikan. Ada kapal bawa hartanya orang." Namanya kapal zaman dulu nggak ada pesawat. Bawa hartanya orang,
bawa pakai kapal. Karam, tenggelam. Ada mas, sinar, saya khawatir ikan-ikan yang dijual di sini ini telah memakan hartanya orang lain yang ikut karam tadi itu. Berarti kan sudah ada yang masuk ke perutnya saya kalau saya makan. Jadi mulai sekarang sampai beberapa minggu ke depan atau 1 bulan 2 bulan saya nggak makan ikan, atau kalau saya makan ikan nggak belanja di sini. Ya nopo? Hah? Jeruwe. Waroknya itu sampai segitunya. Oh, dapat kabar ada kapal tenggelam bawa hartanya orang. Lale ono iwak sing mangan dinar, dirham, emas, perak, hartanya orang. Lale tak pangan pisan. Wah, berarti kecampuran nanti. Iya, terkontaminasi dengan harta yang haram walaupun nggak ngerti. Nggak wis tak poso iwak ae. Lek katanya kepengin iwak gak tuku dek ini, tuku dek segoro liyo. Iya, nyari pelabuhan yang lain nggak di sini. Subhanallah. Sampai ditanya umurnya berapa ini. Oh, berarti ikan ini umurnya sekian. Saya nggak makan ikan ini sampai sekian minggu. Subhanallah. Warok. Ya, sifat anti daripada syubhat. Naam. Rasulullah SAW benar bersabda, "Ar-riba thalathatun wa sab'una baban." Riba itu ada 73 pintu. Macam-macamnya riba itu. Berjenis macamnya riba. Macamnya riba. Yang paling parah adalah melebih-lebihkan cerita. Misal ada orang berbuat salah, terus diumbar aibnya dia, tapi kita lebih-lebihkan ceritanya. Mengumbar aibnya orang itu sudah salah. Apa dilebihkan riba? Jadi riba itu macam-macam sebetulnya. Paling enteng dosanya orang riba itu sama seperti dosanya anak zina sama ibunya. Paling enteng dari 73 macamnya riba, macam-macamnya dosa, paling enteng, paling ringan daripada dosanya pelaku riba seperti dosanya anak zina sama ibunya. Jadi jangan tentang zina apalagi sama ibu tapi menjadi pelaku riba aman. Enggak, kita punya dosa sama seperti anak zina sama ibunya. Podo kalau kita menjadi pelaku riba. Bayang no. Ini dosa, kita ini hidup di zaman di mana dosa besar dianggap bukan dosa besar lagi. Separah itu fitnahnya zaman-zaman sekarang. Dosa gede wis gak dianggap dosa maneh. Dosa kecil dianggap dosa kecil terus dilakoni jadi dosa gede. Lah gimana kalau dosa besar dianggap bukan dosa terus dilakoni? Lumrah, wajar, kabeh yo ngene, kepepet, lek gak ngene terus yo opo, wis macam-macam wis. Itu zamannya kita itu begitu. Zamannya kita itu begitu. Oh ya. Paling enteng dosanya pelaku riba seperti dosanya anak zina dengan ibunya. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Mudah-mudahan selamat semuanya nih. Kapan kita jadi orang kaya, mudah-mudahan jadi orang kaya yang soleh. Enggak ngambil kesempatan dari sempitnya orang lain untuk menjadi pelaku riba. Kapan kita ini dalam keadaan kesempitan, tetap Allah kasih nur kepada kita sehingga matanya kita, hatinya kita enggak peteng. Haram halal kabeh wis kena peteng. Iya, enggak, tetap kita ini terarah, terbimbing, dituntun oleh taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun. Rasulullah juga bersabda ada 4 golongan yang mana mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan mereka tidak akan pernah diberi kesempatan sedikit pun oleh Allah di alam kubur untuk mencicipi nikmatnya surga. Delok tok ae, ngambut tok ae, enggak. Jangan masuk, nyicipi tok. 4 golongan ini enggak mungkin. Siapa? Yang pertama, mudminu khamrin. Orang yang terus-menerus minum khamar, enggak mau tobat. Mabuk bendino. Yang kedua, wa akilur riba, orang yang makan harta riba. Yang ketiga, wa akilu malil yatim, orang yang makan hartanya anak yatim. Dan yang keempat adalah aqul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka anak kepada orang tua kapan orang tuanya sudah wafat enggak didoakan.
Alasan apapun, kelalen, kesupen, wes nggak bisa. Kok iso? Anak lupa mendoakan orang tua ini gimana ceritanya? Kelalen model apa? Dunya eling, utang eling, njaluk nang Gusti Pangeran ndongakno wong tua lali. Kebacut. Ini termasuk durhakanya anak kepada orang tua. Rabbighfirli warhamni rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari lali, Beb. Nah. Padahal orang tua kapan hidup nggak pernah lupa mendoakan anaknya itu. Bertahun-tahun. Mulai belum lahir anak sudah didongakno. Ya apa carane duwe anak soleh-solehah, manfaat zahir batin dunia akhirat pasti. Iya. Kapan anaknya lahir, orang tuanya meninggal, lupa anak mendoakan orang tuanya. Itu termasuk iya. 4 golongan yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk surga dan mencicipi daripada sebagian nikmat-nikmatnya surga. Kemudian hadirin sekalian rahmati Allah, pernah diceritakan Rasulullah SAW itu pernah mimpi. Rasulullah SAW pernah mimpi. Dalam mimpinya itu beliau diajak oleh 2 malaikat yang menyerupai manusia untuk menuju satu sungai yang isinya bukan air tapi darah. Yang isinya bukan air tapi darah. Sungai darah. Kemudian di tengah-tengah sungai itu ada satu orang berdiri begitu. Namanya sungai darah, orang yang kepingin mentas. Iya. Siapa mau renang di sungai darah? Mentas. Setiap mau mentas ada laki-laki yang ada di tepi sungai itu sudah siap dengan batu yang bisa memenuhi mulutnya. Setiap laki-laki yang di sungai ini mau mentas dekat dengan tepian sungai dibalang, masuk ke mulutnya mundur, dibalang saking banteri sok mundur, balik lagi ke tengah sungai. Begitu seterusnya sampai kiamat. Ini azab bagi orang yang di alam kubur, bagi orang yang hidup di atas dunia menjadi pelaku riba. Alam di azab kubur seperti itu. Jadi tenggelam ada di sungai darah, setiap mau minggir dibalang sama malaikat dengan batu yang masuk ke mulutnya, mundur dia, balik terus sampai kiamat. Belum neraka loh ini ya. Belum neraka ini. Belum neraka ini. Sampai nanti kiamat. Sampai nanti kiamat. Makanya orang itu kalau di alam kuburnya mendapatkan nikmat, kepingin cepat-cepat kiamat. Iya. Orang itu kalau di alam kuburnya mendapatkan nikmat, kepingin dang kiamat, dang surga. Tapi orang itu kalau nasibnya buruk di alam barzakh, ya Allah, ojo cepat-cepat kiamat. Artinya apa? Ini tok isoro dan yo mari kiamat ketemu neraka. Tapi itu hanya khayalan, wis. Kiamat itu paten. Enggak bisa berubah karena permintaan seseorang. Ahli surga enggak bisa merubah kapan tibanya kiamat. Apalagi ahli neraka minta jangan terburu-buru yang namanya kiamat. Enggak bisa. Enggak bisa. Makanya hati-hati dalam urusan harta, dalam urusan apa yang masuk ke perutnya kita, ini fatal, bahaya besar kalau kita nggak hati-hati. Dirhamu riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyah. Malah Rasulullah bersabda, 1 dirham saja dari harta riba, ibarat orang sekarang 100.000 saja harta riba yang kita makan dan kita tahu atau kita nggak mau tahu kalau itu riba atau kita nggak mau tahu, wis engko lek akeh ro, akeh sinau, akeh belajar haram kabeh, wis mending gak ro. Orang yang makan harta riba walaupun 1 dirham, entah dia tahu itu riba ataukah tidak, itu hukumannya sama seperti pelaku zina 36 kali dia zina. Tadi zina sama ibu, sekarang zina 36 kali zina, dosane padha. 1 dirham, 1.000. Lah 200.000, 300, 3 juta, 30 juta. Melarat isok sugih gara-gara riba ya. Seperti bank ini. Tambah sugih sing duwe gara-gara riba. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, la yabi' fi suqina wa la yashtar man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Enggak boleh orang yang enggak ngerti fikih jual beli di pasar Madinah. Kenapa? Orang yang nggak ngerti fikih jual beli, nekat jual beli, ngelancangi amal sebelum punya ilmunya, dia makan riba, dia nggak tahu kalau itu adalah ternyata riba. Contoh, utang emas. Kita beli emas tapi utang boleh? Nggak boleh, haram. Itu namanya riba. Itu namanya riba. Mau lebaran tuker uang, tuker uang 1 juta tapi kita ngasih duit 1,50 juta atau 1,100 juta lebih.
uang sama uang itu riba. Terus harusnya gimana? Dipisah akadnya. 1 juta kita kasih uang 1 juta, ini komisinya 100.000. Ini komisi 100.000. Jangan digandeng no 1 juta, ijoli 1.100.000. Haram hukumnya. Lo nggak ngerti, Bib. Lo nggak ngerti apa nggak mau tahu? Kenapa? Lawang kita ini hidup di Malang, pengajian di mana-mana, kok bisa nggak tahu itu gimana ceritanya? Kiai, habaib, ulama banyak, tapi kok bisa kita nggak tahu urusan sedetil ini? Urusan yang sangat-sangat mendasar, urusan riba. Kok bisa kita nggak tahu? Ya karena kita selama ini nggak mau belajar. Ya kalau orang itu hidup di Papua sana ngomong nggak tahu diterima. Nah kalau kita hidup di Malang, apalagi ditumpang pesantren, kathah kiai, kathah pengajian mulai subuh sampai ketemu subuh, dia wonten. Tapi kita ngomong nggak tahu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, barang siapa yang berdagang tapi nggak ngerti hukum yang berkaitan dengan tijarah, perniagaan, perdagangan, orang seperti ini resikonya fatal. Apa itu? Tenggelam dalam riba, kemudian tenggelam tambah dalam, tenggelam lagi tambah dalam. Please, angel mentasi. Kalau kita sudah terlanjur bermuamalah nggak tahu ilmunya, akhirnya kita terjerumus dalam lubang riba, tambah jeru angel mentasi akhirnya. Artinya apa? Ya wajib kita ini belajar. Ya wajib kita ini belajar. Naam. Alladzina ya'kuluna riba. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Nanti dibangkitkan orang yang makan harta riba atau orang yang hutang dengan cara riba. Nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan yang khusus, nggak sama dengan keadaan yang lain. Seperti apa? Seperti orang kesurupan, mendelik mukanya, kejang-kejang, kemudian teriak-teriak histeris, kadang-kadang jambak rambutnya, ya, kemudian gulung-gulung. Orang kesurupan kan gitu, ya. Nanti di akhirat, ketika hari kiamat, mereka pelaku riba dibangkitkan dengan cara seperti itu oleh Allah, dengan keadaan seperti itu, sehingga orang lain tahu, oh ini pelaku riba, ini pelaku riba. Nggak tahu yang makan riba atau orang yang utang dengan cara riba. Ini diperlakukan oleh Allah dengan cara khusus. Itu baru hari pembangkitannya. Malah dalam riwayat, orang yang makan harta riba itu akan dibangkitkan oleh Allah seperti wajahnya seperti qiradatan wa khanazir, kera dan babi. Kenapa? Karena orang yang makan riba itu sering pakai helah kadang-kadang. Apa helah itu? Dari yang haram gimana caranya halal. Nggak cara ngini. Contoh nadar. Dengan cara nadar. Iya. Loh gimana riba bisa halal dengan cara nadar? Kata tutui. Nggak saya kasih tahu. Nanti akhirnya ditiru. Padahal jelas haram ini. Saya ngasih contoh yang haram. Kadang-kadang mau nekat, kadang-kadang berarti ada khilaf ya. Nggak bis. Dengan cara nadar. Saya mau tanya, nadar itu kan ibadah kepada Allah. Kan begitu ya. Kalau usaha saya sukses, saya mau bangun masjid. Itu bagus. Kan ya? Bukan nadar itu agar dari yang haram riba menjadi halal. Itu bukan nadar, ngakali itu namanya. Akal-akalannya kita nggak berlaku bagi Allah. Manusia bisa diakali, Allah nggak bisa diakali. Sama seperti ashabus sabat Bani Israel yang kalau setiap hari Sabtu dilarang melaut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang melaut, dilarang menjadi nelayan. Akhirnya mereka mikir, waduh, lah hari Sabtu ini banyak-banyaknya ikan hari ini, kok nggak boleh melaut sama Allah? Memang diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, memang diuji, dites. Ayo sapiro kuat iman, dites sama Allah. Kemudian akhirnya mereka masang hari Jumat malam Sabtu masang yang namanya jaring, masang yang namanya jala. Ketika hari Sabtu ikan banyak, sampai yang saking banyaknya ikan itu nggak pakai mancing, berdiri di tepi laut dapat itu ikan. Tapi nggak boleh diambil ikan satu pun, nggak boleh diambil. Itu janjinya Allah kepada Bani Israel. Ojo dicukup. Mereka masang jaring jala malam Sabtu, diambilnya hari Minggu. Ngakali Gusti Pangeran. Lho iwake lah iwak dina Sabtu apa doae.
Ikannya kan ikan hari Sabtu, dilaknat sama Allah menjadi kerah. Bukan mukanya kerah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mukanya muka kerah, kepalanya kepala kerah, kupingnya kuping kerah, tangan kakinya persis tangan kakinya kerah, wetenge persis kerah sudah, plek. Nah, disamakan. Kan caranya helah tadi itu. Yo apa caranya larangan Allah jadi halal? Oh, masangi dino malam Sabtu. Engko dijogoi malam ya, mengambilnya hari Minggu. Oh, gak apa-apa lek ngene. Loh, haram yang namanya riba. Dicari caranya gimana caranya? Halal. Dirupakan oleh Allah kelak di akhirat wajahnya seperti kera dan babi. Ayo, waliyadzubillah min dzalik. Ya apa? Kalau ada orang diseret masuk penjara, iya. Tangan dibelenggu begini, kaki diikat rantai, kemudian dikawal dengan pengawalan yang ketat. Wah, ini dosa ini gede berarti. Ini pelanggarannya berat ini. Iya, masuk ke dalam penjara, ruang isolasi, bawah tanah, gelap, nggak ada cahaya, nggak ada temen di penjara. Wah, pelanggarannya berat. Sama. Ada orang masuk neraka wajahnya seperti kera dan babi, waliyadzubillah min dzalik. Dosa ini gede berarti. Nanti penduduk akhirat semuanya ngelihat. Penduduk bumi yang pernah hidup di atas dunia, nanti di akhirat semuanya ngelihat, mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat. Malaikat semuanya, nabi, rasul semuanya ngelihat. Jadi apa yang dia lakukan tidak bisa disembunyikan nanti di akhirat. Seperti video besar bioskop, tonton dengan saat itu. Itu keadaannya. Keadaannya pelaku riba. Nah, di zaman Al-Imam Abu Hanifah pernah beliau ditanya, bagaimana hukumnya jika ada suami istri ketika melakukan zakat. Ketika mau zakat kan zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat dagang itu ada syaratnya haul. Kalau sudah sampai setahun baru terkena kewajiban zakat. Besok mau haul, hartanya suami ini, harta yang dia perdagangkan, yang diputar, dihadiahkan kepada istri. Pindah ke pemilikan kan, berarti balik nol, kasih toh haul. Nanti mau haul tahun berikutnya juga begitu, besok haul dihadiahkan oleh istri kepada suami, terus begitu, gak zakat-zakat, tambah suki gak zakat-zakat. Tanya satu orang kepada Imam Abu Hanifah, dikatakan sama Imam Abu Hanifah apa? Itu ilmu, tapi ilmu itu ada yang nafi, ada yang dhar. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang bahaya. Ada ulama akhirat, dengan ilmunya dia selamat. Ada ulama dunia, dengan ilmunya dia celaka. Dengan ilmunya dia celaka justru. Jadi nggak bisa. Agama ini pakai helah-helahan itu nggak bisa. Pakai akal-akalan itu nggak bisa. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, al-hilah fir riba minar riba. Helah dalam urusan riba itu termasuk riba. Laisa din bil hiyali. Agama ini tidak diukur karena sebab helah. Jadi syariatnya Allah terus kita putar-putar, di otak-atik diakali modeli opo, sehingga hukumnya Allah berubah dari yang haram jadi halal. Nggak bisa. Nggak ada aturan agama seperti itu, nggak ada. Lah masuk kita bisa ngeminteri Allah. Kita ini bukan ngatur Allah, Allah yang ngatur kita. Karena itu nggak ada kesempatan buat kita kecuali taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir diceritakan pelaku riba yang senang helah-helahan ini. Yang senang helah-helah. Nanti di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibakar, digodok tubuhnya, tapi nggak langsung menyentuh api. Jadi api neraka di atasnya ada apa itu? Soblukan gitu. Orangnya di atasnya. Digodok. Orang ini tanya, "Ya Allah, kenapa engkau bakar kami dengan api?" Enggak. Kata Allah, "Saya enggak bakar kamu dengan api, saya bakar soblukan." Dibalas sama Allah, "Saya bakar soblukannya." Lah kamu di atasnya sih. Nyingkiri wakil iso, gitu loh. Sama, itu balasan bagi orang yang di atas dunia helah-helah. Loh kalau begini haram, lain ini halal, gak apa-apa. Dicara nada, dicara ini, cara itu, gak apa-apa. Dibalas sama Allah nanti di akhirat. Loh, nggak ada orang yang menipu Allah kecuali menipu dirinya sendiri. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka menipu. Kami, Allah juga bisa memberikan tipuan kepada mereka. Tipuan dalam tanda kutip maksudnya apa? Adalah ancaman neraka buat mereka. Ancaman tidak diterima amal ibadahnya dan mereka berlumuran dengan dosa, wal iyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin
Hadirat sekalian Allah, kalau jenengan takdir jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang soleh solehah, yang bantu, yang nulung, jangan nekek, jangan meres, jangan jeguk. Kapan orang dalam keadaan kesempitan, kapan jenengan dalam keadaan butuh, jangan peteng, jangan gelap mata, jangan menghalalkan segala cara, apalagi hanya dalam urusan duniawi. Apalagi hanya dalam urusan duniawi. Kalau seandainya riba itu menjadi halal, bangun masjid riba nggak apa-apa, tapi ternyata apa? Haram. Kalau seandainya riba itu nggak apa-apa, orang itu bangun pesantren pakai uang riba itu nggak apa-apa, tapi ternyata haram. Apalagi dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan dunia. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Allah berikan kepada kita kelancaran rezeki dalam keadaan manfaat, halal, barokah, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Dan mudah-mudahan kita tidak dihisab atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima